Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Aira. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan buku Bu Pena jilid 2B, tema 4, subtema 3. Kita mulai dari halaman 142. Baik, langsung saja kita kerjakan. Nomor 1, amatilah gambar-gambar berikut. Di sini ada gambar A, B, kemudian di halaman selanjutnya C dan D. Kita lihat soalnya. Tuliskan nama olahraga atau permainan di atas. Jelaskan kerjasama yang harus dilakukan pada olahraga dan permainan tersebut. Jawabannya adalah yang A, gambar A ya, adalah bola basket. Saat bermain bola basket, kita harus mengoper bola kepada teman satu tim agar dapat memasukkan bola ke dalam keranjang tim lawan. Kemudian yang B, bola voli. Saat bermain bola voli, kita harus berusaha menjaga bola agar tidak terjatuh di daerah kita dan harus sama-sama menjatuhkan bola di daerah lawan. Untuk yang C yaitu lompat tali. Yang harus dilakukan pelompat adalah berusaha melompati tali dan tidak mengenai tali. Sedangkan bagi yang memegang tali yaitu memutar tali secara serentak. Untuk yang gambar D yaitu bentengan. Saat bermain bentengan, bagi regu penjaga yaitu harus menjaga dan menghalangi lawan agar tidak sampai di garis finish. Bagi regu yang bermain harus berusaha bersama-sama menghindari regu penjaga. Kemudian nomor 2, coba ceritakan pengalamanmu bermain bersama teman. Bagaimana pengalaman kerjasama yang kamu lakukan ketika bermain? Jawabannya adalah, aku dan teman-temanku bermain sepak bola. Kami berusaha merebut bola dari tim lawan dan saling mengoper bola kepada teman satu tim hingga dapat mencetak gol. Nah, itu dia adik-adik. Di halaman 142 dan 143. Kita lanjutkan. Ayo berlatih di halaman 145. Di sana ada muatan matematika. Tuliskan semua rusuk pada bangun ruang berikut. Jadi di sini bangun ruang, kemudian yang dicari adalah ruas garisnya atau rusuknya. Baik, langsung saja ini saya sudah tulis jawabannya. Silahkan di stop dulu videonya dan adik-adik salin dulu ya. Ini untuk yang nomor 1, ruas garisnya ada AB, BC, CD, DE, AE, AF, EJ, BG, DI, CH, FG, GH, HI, IJ, dan FC. Atau ada 15. Kemudian yang nomor 2, seperti ini. Ruas garisnya silahkan di stop dulu videonya. Kemudian ini untuk nomor 3 dan nomor 4. Sudah ya? Adik-adik sudah stop videonya dan disalin. Lalu kita lanjutkan kembali di halaman 147, muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, tuliskan kata-kata yang berkaitan dengan gambar di samping. Nomor 2, apa pendapatmu tentang taman bermain seperti pada gambar?
Kemudian yang ketiga, apa yang sebaiknya kamu lakukan agar taman bermain tidak kotor dengan sampah? Nomor 4, tuliskan jawabanmu dalam bentuk laporan pengamatan di buku tugasmu. Baik, ini nomor 1 itu jawabannya sampah kotor berserakan penyakit. Kemudian nomor 2, taman bermain pada gambar terlihat kotor karena banyak sampah yang berserakan. Taman yang kotor menimbulkan penyakit. Kemudian nomor 3 adalah membuang sampah pada tempat sampah. Nomor 4, laporan pengamatannya adalah seperti ini. Temanya taman yang kotor, isi taman bermain yang kotor karena sampah berserakan. Lingkungan yang kotor dapat menimbulkan penyakit. Baik, kita lanjutkan lagi untuk mempersingkat waktunya. Sekarang kita ke halaman 149. Nomor 1, amatilah percakapan pada gambar di samping. Informasi apa yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut? Jawabannya adalah tempat Made biasa bermain ya, informasi tempat Made yang biasa bermain. Kemudian nomor 2, buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui. Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan teman di sebelahmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Diskusikan jawabannya dengan temanmu. Ini saya sudah tuliskan pertanyaannya. Yaitu siapa saja yang biasa bermain di taman? Kemudian mengapa taman dijadikan tempat bermain? Kemudian jenis permainan apa yang bisa dilakukan di taman? Ya. Kemudian kita akan tuliskan jawabannya, yaitu untuk jawaban yang siapa saja ini, jawabannya yang biasa bermain di taman adalah anak-anak. Kemudian mengapa taman dijadikan tempat bermain? Karena taman tempat yang aman untuk bermain. Kemudian jenis permainan apa yang bisa dilakukan di taman? Jawabannya jenis permainan yang bisa dilakukan di taman adalah ayunan, lompat tali, perosotan, dan lain-lain. Kemudian untuk laporannya seperti ini. Tema tempat bermain yang aman. Isi taman adalah tempat bermain yang aman. Di taman kita bisa bermain berbagai jenis permainan seperti ayunan dan lompat tali. Kita lanjutkan kembali di halaman 151. Kerjakan soal-soal berikut. Lengkapilah tabel berikut. Di sini ada gambar benda, kemudian gambar bangun ruang. Nah, silahkan adik-adik contoh ini. Jadi ini gambar bangun ruangnya. Seperti ini, nama bangunnya prisma segitiga, banyak rusuk 9, banyak sisi 5, banyak titik sudut 6. Kemudian nomor 2 itu sama dengan yang nomor 1. Kita lanjutkan di halaman 152. Bagian bawah ya. Ini muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut. Nah, silahkan adik-adik baca terlebih dahulu teks yang ada di sini. Kemudian kita kerjakan soalnya. Yang A, informasi apa saja yang kamu peroleh dari teks tersebut? Jawabannya adalah kita harus memastikan tempat yang akan digunakan bermain bersih dan aman. B, apa yang sebaiknya kamu lakukan sebelum bermain? Jawabannya membersihkan tempat bermain dari debu, benda berbahaya, dan kotoran hewan. Yang C, bagaimana cara yang kamu lakukan untuk memastikan tempat bermainmu bersih, sehat, dan juga aman? Jawabannya adalah dengan cara membersihkannya terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan D,
Apa akibat jika kita tidak memperhatikan kebersihan dan keamanan tempat bermain? Jawabannya adalah akan mendatangkan bahaya. Kemudian soal nomor 2, hubungkan dengan garis antara kata-kata berikut dengan arti yang sesuai. Baik, silakan adik-adik perhatikan. Ini debu. Arti yang sesuai adalah ini, serbuk halus dari tanah. Duri, arti yang sesuai adalah bagian tumbuhan yang runcing dan tajam. Kemudian bibit penyakit, itu adalah menyebabkan penyakit. Bisa ya adik-adik? Kalau belum paham diulang lagi videonya ya, di stop dulu atau diulang lagi. Kemudian nomor 3, amatilah gambar berikut, tuliskan hasil pengamatanmu pada gambar dalam bentuk laporan sederhana. Laporan yang sudah saya tulis, silahkan adik-adik salin terlebih dahulu. Silahkan adik-adik stop dulu videonya. Baik, sudah. Kita lanjutkan kembali di halaman 154. Di sana ada muatan PPKN. Nomor 1, sebutkan sikap-sikap yang harus dimiliki ketika bermain agar tercipta persatuan. Jadi kita disuruh menyebutkan sikap-sikap. Berarti tidak hanya satu ya. Silakan adik-adik salin kembali. Jawabannya adalah mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Tidak egois atau menang sendiri, suka menolong teman, jujur dan tidak curang, mau berbagi dengan teman. Kemudian yang nomor 2, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap rukun. Berikan alasan dari jawabanmu. Oke, kita perhatikan gambarnya. Ini yang pertama, gambar bermain sepak bola. Ini bisa juga dicentang rukun. Alasannya, di dalam satu tim kita harus kompak, rukun, agar memenangkan pertandingan. Ya, kemudian yang nomor 2 juga bisa dibilang rukun karena sama-sama bermain boneka. Kemudian halaman 156. Di sana soal PPKN ya. Yang nomor 1, perhatikan gambar berikut. Permainan apakah itu? Jawabannya ini ya, sepak bola. B, apakah di dalam permainan itu diperlukan sikap rukun? Jawabannya iya. Apakah di dalam permainan itu diperlukan sikap saling menghargai? Jawabannya iya. Apakah di dalam permainan itu diperlukan rasa persatuan? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya iya. Alasannya, dengan persatuan akan tercipta kekompakan dan kemenangan. Kemudian nomor 2, apa yang terjadi jika tidak ada rasa persatuan ketika bermain? Ceritakan berdasarkan pengalamanmu. Yang terjadi jika tidak ada rasa persatuan, permainan tidak kompak dan mudah dikalahkan oleh lawan bermain, sehingga kita tidak bisa menang. Begitu ya kira-kira jawabannya. Oke, lanjut lagi. Halaman 157. Muatan bahasa Indonesia ya. Nomor 1, buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. A, bebas polusi. B, membersihkan tubuh. Untuk yang A, taman adalah tempat bermain yang bebas polusi. B, mandi adalah cara membersihkan tubuh yang harus selalu dilakukan setiap hari. Kemudian nomor 2, tuliskan ciri-ciri lingkungan
bermain yang bersih. Ciri-cirinya adalah A. Bebas polusi, B. Tidak ada benda berbahaya, C. Tidak ada kotoran hewan. Kemudian nomor 3, buatlah sebuah laporan pengamatan tentang cara membersihkan diri setelah selesai bermain. Jawabannya seperti ini. Cara membersihkan diri setelah bermain. Isi, setelah selesai bermain kita harus membersihkan diri seperti mencuci tangan dan kaki. Jika belum bersih atau belum cukup, sebaiknya mandi dan ganti baju. Baik, kita lanjutkan kembali di halaman 158. Tuliskan banyak sisi, rusuk dan titik sudut dari beberapa bangun ruang berikut. Ya, di sini ada bangun ruang A, B, C, D. Baik, untuk mempersingkat langsung saja. Silahkan adik-adik stop videonya, sudah saya tulis. Dan silahkan disalin. Untuk bangun A, sisinya ada 5, rusuknya ada 9, titik sudut ada 6. B, sisi 8, rusuk 18, titik sudut 12. C, sisi 6, rusuk 10, titik sudut 6. D, sisi 6, rusuk 10, titik sudut 6. Kemudian pertanyaan kedua, bangun ruang mempunyai banyak sisi sama, yaitu C dan D ya. Jawabannya ini C dan D. Bangun ruang yang mempunyai bentuk rusuk sama, yaitu C dan D. Kemudian bangun ruang yang mempunyai banyak titik sudut sama adalah A, C, D. Bisa ya? Nah, inilah jawabannya. Baik, kita lanjutkan kembali di latihan soal untuk tema 4 subtema 3 di halaman 159. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Arti kosakata asri yang tepat adalah jawabannya A. Indah dan sedap dipandang mata. Nomor 2. Salah satu ciri lingkungan bermain yang bersih adalah jawabannya B. Nomor 3. Ciri-ciri lingkungan tempat bermain yang bersih dan aman adalah tidak ada sampah dan benda berbahaya. Nomor 4. Tuliskan cara menjaga kesehatan tubuh. Jawabannya makan makanan bergizi dan olahraga. Kemuatan SPDP, perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3. Soalnya ada di sini. Gambar tersebut merupakan karya seni titik dimensi. Jawabannya adalah A. 2 dimensi ya. Kemudian alat untuk mewarnai gambar tersebut. Jawabannya A. Krayon. Nomor 3. Langkah sebelum mewarnai gambar adalah membuat sketsa. SKETSA. Kemudian nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Bahan alam yang digunakan untuk membuat karya seni tersebut adalah jawabannya tanah liat. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan langkah-langkah membuat karya seni di atas. Ini sudah saya tuliskan. Silakan adik-adik perhatikan di sini. A. Siapkan alat dan bahan. B. Lunakkan plastisin agar mudah dibentuk. C. Bentuk plastisin menjadi bentuk kepala, badan, dan ekor. D. Tempelkan mata dan bagian lainnya. E. Hiu sudah jadi. Kita ke muatan matematika. Ya, nomor 1. Contoh benda yang berbentuk kubus adalah jawabannya A. Rubik. Nomor 2. Banyak rusuk pada bangun ruang berikut adalah jawabannya A. 8.
Nomor 3, banyak rusuk pada bangun ruang berikut adalah jawabannya 10. Kemudian nomor 4, tentukan banyak sisi rusuk dan titik sudut dari bangun ruang berikut. Sisinya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Titik sudutnya ada 8 dan rusuknya ada 12. Kita ke muatan PPKN. Nomor 1, contoh sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain adalah jawabannya kerjasama ya. Contoh sikap kerjasama. Jawabannya kerjasama. Nomor 2, kelompokmu kalah ketika bermain. Sikapmu sebaiknya adalah menerima dengan lapang dada. Nomor 3, contoh olahraga yang memerlukan kerjasama adalah bola voli, sepak bola, bola basket. Kemudian nomor 4, tuliskan sikap-sikap yang dapat menjaga persatuan. Jelaskan mengapa sikap tersebut dapat menjaga persatuan. Jawabannya adalah sikap kerjasama, toleransi, menghormati, menghargai. Penjelasannya, sikap tersebut akan menciptakan kerukunan, kekompakan, keharmonisan. Ya. Sudah jelas adik-adik? Baik, sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Silahkan adik-adik subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Airah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan buku Bu Pena jilid 2B, tema 4, subtema 3. Kita mulai dari halaman 142. Baik, langsung saja kita kerjakan. Nomor 1, amatilah gambar-gambar berikut. Di sini ada gambar A, B, kemudian di halaman selanjutnya C dan D. Kita lihat soalnya. Tuliskan nama olahraga atau permainan di atas. Jelaskan kerjasama yang harus dilakukan pada olahraga dan permainan tersebut. Jawabannya adalah yang A, gambar A ya, adalah bola basket. Saat bermain bola basket, kita harus mengoper bola kepada teman satu tim agar dapat memasukkan bola ke dalam keranjang tim lawan. Kemudian yang B, bola voli. Saat bermain bola voli, kita harus berusaha menjaga bola agar tidak terjatuh di daerah kita dan harus sama-sama menjatuhkan bola di daerah lawan. Untuk yang C, yaitu lompat tali. Yang harus dilakukan pelompat adalah berusaha melompati tali dan tidak mengenai tali. Sedangkan bagi yang memegang tali, yaitu memutar tali secara serentak. Untuk yang gambar D, yaitu bentengan. Saat bermain bentengan, bagi regu penjaga yaitu harus menjaga dan menghalangi lawan agar tidak sampai di garis finish. Bagi regu yang bermain harus berusaha bersama-sama menghindari regu penjaga. Kemudian nomor 2, coba ceritakan pengalamanmu bermain bersama teman. Bagaimana pengalaman kerjasama yang kamu lakukan ketika bermain? Jawabannya adalah, aku dan teman-temanku bermain sepak bola. Kami berusaha merebut bola dari tim lawan dan saling mengoper bola kepada teman satu tim hingga dapat mencetak gol. Nah, itu dia adik-adik. Di halaman 142 dan 143. Kita lanjutkan. Ayo berlatih di halaman 145. Di sana ada muatan matematika.
Tuliskan semua rusuk pada bangun ruang berikut. Jadi di sini bangun ruang, kemudian yang dicari adalah ruas garisnya atau rusuknya. Baik, langsung saja ini saya sudah tulis jawabannya. Silahkan di stop dulu videonya dan adik-adik salin dulu ya. Ini untuk yang nomor 1, ruas garisnya ada AB, BC, CD, DE, AE, AF, EJ, BG, DI, CH, FG, GH, HI, IJ, dan FC. Atau ada 15. Kemudian yang nomor 2, seperti ini. Ruas garisnya silahkan di stop dulu videonya. Kemudian ini untuk nomor 3 dan nomor 4. Sudah ya? Adik-adik sudah stop videonya dan disalin. Lalu kita lanjutkan kembali di halaman 147 muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, tuliskan kata-kata yang berkaitan dengan gambar di samping. Nomor 2, apa pendapatmu tentang taman bermain seperti pada gambar? Kemudian yang ketiga, apa yang sebaiknya kamu lakukan agar taman bermain tidak kotor dengan sampah? Nomor 4, tuliskan jawabanmu dalam bentuk laporan pengamatan di buku tugasmu. Baik, ini nomor 1 itu jawabannya sampah kotor berserakan penyakit. Kemudian nomor 2, taman bermain pada gambar terlihat kotor karena banyak sampah yang berserakan. Taman yang kotor menimbulkan penyakit. Kemudian nomor 3 adalah membuang sampah pada tempat sampah. Nomor 4, laporan pengamatannya adalah seperti ini. Temanya taman yang kotor, isi taman bermain yang kotor karena sampah berserakan. Lingkungan yang kotor dapat menimbulkan penyakit. Baik, kita lanjutkan lagi untuk mempersingkat waktunya. Sekarang kita ke halaman 149. Nomor 1, amatilah percakapan pada gambar di samping. Informasi apa yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut? Jawabannya adalah tempat Made biasa bermain ya. Informasi tempat Made yang biasa bermain. Kemudian nomor 2, buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui. Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan teman di sebelahmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Diskusikan jawabannya dengan temanmu. Ini saya sudah tuliskan pertanyaannya. Yaitu siapa saja yang biasa bermain di taman? Kemudian mengapa taman dijadikan tempat bermain? Kemudian jenis permainan apa yang bisa dilakukan di taman? Ya. Kemudian kita akan tuliskan jawabannya, yaitu untuk jawaban yang siapa saja ini, jawabannya yang biasa bermain di taman adalah anak-anak. Kemudian mengapa taman dijadikan tempat bermain? Karena taman tempat yang aman untuk bermain. Kemudian jenis permainan apa yang bisa dilakukan di taman? Jawabannya jenis permainan yang bisa dilakukan di taman adalah ayunan, lompat tali, perosotan, dan lain-lain. Kemudian untuk laporannya seperti ini. Tema tempat bermain yang aman. Isi taman adalah tempat bermain yang aman. Di taman kita bisa bermain berbagai jenis permainan seperti ayunan dan lompat tali. Kita lanjutkan kembali di halaman 151. Kerjakan soal-soal berikut. Lengkapilah tabel berikut.
Di sini ada gambar benda, kemudian gambar bangun ruang. Nah, silahkan adik-adik contoh ini. Jadi ini gambar bangun ruangnya. Seperti ini, nama bangunnya prisma segitiga, banyak rusuk 9, banyak sisi 5, banyak titik sudut 6. Kemudian nomor 2 itu sama dengan yang nomor 1. Kita lanjutkan di halaman 152. Bagian bawah ya. Ini muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut. Nah, silahkan adik-adik baca terlebih dahulu teks yang ada di sini. Kemudian kita kerjakan soalnya. Yang A, informasi apa saja yang kamu peroleh dari teks tersebut? Jawabannya adalah kita harus memastikan tempat yang akan digunakan bermain bersih dan aman. B, apa yang sebaiknya kamu lakukan sebelum bermain? Jawabannya membersihkan tempat bermain dari debu, benda berbahaya, dan kotoran hewan. Yang C, bagaimana cara yang kamu lakukan untuk memastikan tempat bermainmu bersih, sehat, dan juga aman? Jawabannya adalah dengan cara membersihkannya terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan D, apa akibat jika kita tidak memperhatikan kebersihan dan keamanan tempat bermain? Jawabannya adalah akan mendatangkan bahaya. Kemudian soal nomor 2, hubungkan dengan garis antara kata-kata berikut dengan arti yang sesuai. Baik, silakan adik-adik perhatikan. Ini debu. Arti yang sesuai adalah ini, serbuk halus dari tanah. Duri, arti yang sesuai adalah bagian tumbuhan yang runcing dan tajam. Kemudian bibit penyakit, itu adalah menyebabkan penyakit. Bisa ya adik-adik? Kalau belum paham, diulang lagi videonya ya. Di stop dulu atau diulang lagi. Kemudian nomor 3, amatilah gambar berikut. Tuliskan hasil pengamatanmu pada gambar dalam bentuk laporan sederhana. Laporan yang sudah saya tulis, silahkan adik-adik salin terlebih dahulu. Silahkan adik-adik stop dulu videonya. Baik, sudah. Kita lanjutkan kembali di halaman 154. Di sana ada muatan PPKN. Nomor 1, sebutkan sikap-sikap yang harus dimiliki ketika bermain agar tercipta persatuan. Jadi kita disuruh menyebutkan sikap-sikap. Berarti tidak hanya satu ya. Silakan adik-adik salin kembali. Jawabannya adalah mau menerima kekalahan dengan lapang dada, tidak egois atau menang sendiri, suka menolong teman, jujur dan tidak curang, mau berbagi dengan teman. Kemudian yang nomor 2, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap rukun. Berikan alasan dari jawabanmu. Oke, kita perhatikan gambarnya. Ini yang pertama, gambar bermain sepak bola. Ini bisa juga dicentang rukun. Alasannya, di dalam satu tim kita harus kompak, rukun, agar memenangkan pertandingan. Ya, kemudian yang nomor 2 juga bisa dibilang rukun karena sama-sama bermain boneka. Kemudian halaman 156. Di sana soal PPKN ya.
Yang nomor 1, perhatikan gambar berikut. Permainan apakah itu? Jawabannya ini ya, sepak bola. B, apakah di dalam permainan itu diperlukan sikap rukun? Jawabannya iya. Apakah di dalam permainan itu diperlukan sikap saling menghargai? Jawabannya iya. Apakah di dalam permainan itu diperlukan rasa persatuan? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya iya. Alasannya, dengan persatuan akan tercipta kekompakan dan kemenangan. Kemudian nomor 2, apa yang terjadi jika tidak ada rasa persatuan ketika bermain? Ceritakan berdasarkan pengalamanmu. Yang terjadi jika tidak ada rasa persatuan, permainan tidak kompak dan mudah dikalahkan oleh lawan bermain, sehingga kita tidak bisa menang. Begitu ya kira-kira jawabannya. Oke, lanjut lagi. Halaman 157. Muatan bahasa Indonesia ya. Nomor 1, buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. A, bebas polusi. B, membersihkan tubuh. Untuk yang A, taman adalah tempat bermain yang bebas polusi. B, mandi adalah cara membersihkan tubuh yang harus selalu dilakukan setiap hari. Kemudian nomor 2, tuliskan ciri-ciri lingkungan bermain yang bersih. Ciri-cirinya adalah A, bebas polusi. B, tidak ada benda berbahaya. C, tidak ada kotoran hewan. Kemudian nomor 3, buatlah sebuah laporan pengamatan tentang cara membersihkan diri setelah selesai bermain. Jawabannya seperti ini. Cara membersihkan diri setelah bermain. Isi, setelah selesai bermain kita harus membersihkan diri seperti mencuci tangan dan kaki. Jika belum bersih atau belum cukup, sebaiknya mandi dan ganti baju. Baik, kita lanjutkan kembali di halaman 158. Tuliskan banyak sisi, rusuk, dan titik sudut dari beberapa bangun ruang berikut. Ya, di sini ada bangun ruang A, B, C, D. Baik, untuk mempersingkat langsung saja. Silakan adik-adik stop videonya, sudah saya tulis. Dan silakan disalin. Untuk bangun A, sisinya ada 5, rusuknya ada 9, titik sudut ada 6. B, sisi 8, rusuk 18, titik sudut 12. C, sisi 6, rusuk 10, titik sudut 6. D, sisi 6, rusuk 10, titik sudut 6. Kemudian pertanyaan kedua, bangun ruang mempunyai banyak sisi sama, yaitu C dan D ya. Jawabannya ini C dan D. Bangun ruang yang mempunyai bentuk rusuk sama, yaitu C dan D. Kemudian bangun ruang yang mempunyai banyak titik sudut sama adalah A, C, D. Bisa ya? Nah, inilah jawabannya. Baik, kita lanjutkan kembali di latihan soal untuk tema 4 subtema 3 di halaman 159. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Arti kosakata asri yang tepat adalah jawabannya A, indah dan sedap dipandang mata. Nomor 2, salah satu ciri lingkungan bermain yang bersih adalah jawabannya B. Nomor 3, ciri-ciri lingkungan tempat bermain yang bersih dan aman adalah tidak ada sampah dan benda berbahaya. Nomor 4, tuliskan cara menjaga kesehatan tubuh.
Jawabannya makan makanan bergizi dan olahraga. Kemuatan SPDP, perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3. Soalnya ada di sini. Gambar tersebut merupakan karya seni titik dimensi. Jawabannya adalah A. 2 dimensi ya. Kemudian alat untuk mewarnai gambar tersebut. Jawabannya A. Krayon. Nomor 3, langkah sebelum mewarnai gambar adalah membuat sketsa. SKETSA. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar berikut. Bahan alam yang digunakan untuk membuat karya seni tersebut adalah, jawabannya tanah liat. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Tuliskan langkah-langkah membuat karya seni di atas. Ini sudah saya tuliskan. Silakan adik-adik perhatikan di sini. A. Siapkan alat dan bahan. B. Lunakkan plastisin agar mudah dibentuk. C. Bentuk plastisin menjadi bentuk kepala, badan, dan ekor. D. Tempelkan mata dan bagian lainnya. E. Hiu sudah jadi. Kita ke muatan matematika. Ya, nomor 1, contoh benda yang berbentuk kubus adalah, jawabannya A. Rubik. Nomor 2, banyak rusuk pada bangun ruang berikut adalah, jawabannya A. 8. Nomor 3, banyak rusuk pada bangun ruang berikut adalah, jawabannya 10. Kemudian nomor 4, tentukan banyak sisi rusuk dan titik sudut dari bangun ruang berikut. Sisinya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Titik sudutnya ada 8 dan rusuknya ada 12. Kita ke muatan PPKN. Nomor 1, contoh sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain adalah, jawabannya kerjasama ya. Contoh sikap kerjasama. Jawabannya kerjasama. Nomor 2, kelompokmu kalah ketika bermain. Sikapmu sebaiknya adalah menerima dengan lapang dada. Nomor 3, contoh olahraga yang memerlukan kerjasama adalah bola voli, sepak bola, bola basket. Kemudian nomor 4, tuliskan sikap-sikap yang dapat menjaga persatuan. Jelaskan mengapa sikap tersebut dapat menjaga persatuan. Jawabannya adalah sikap kerjasama, toleransi, menghormati, menghargai. Penjelasannya, sikap tersebut akan menciptakan kerukunan, kekompakan, keharmonisan. Ya, sudah jelas adik-adik? Baik, sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Silahkan adik-adik subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.